Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa i'tikafana wa kulla a'malina fi Ramadan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, Bapak, Ibu, asatid, santri, jamaah rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat. Sehat nggih? Sehat nggih? Kok numpane kok mboten patek ngoten, Pak. Biasanya kalau awal bulan niku sehat. Seger pokoknya. Biasanya. Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat dompetnya, kan ngoten. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi Islam dan iman, dalam kondisi insyaallah tidak khawatir terhadap kebutuhan kita hari ini dan besok. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan pangkal-pangkal atau pokok-pokok kenikmatan pada diri kita, maka tidak layak dan tidak patut jika tidak kita syukuri, tidak kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, suhasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali terlebih dahulu ngaji kita pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, kita masuk ke bab yang ke-21. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab menjelaskan tentang ta'awun, tolong menolong, saling membantu, 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-Maidah ayat 2. Sebagaimana dalam bab-bab yang lain, Imam Nawawi rahimahullah mengawali bab yang beliau tulis, setiap bab yang beliau tulis dengan mencantumkan beberapa ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini harus menjadi prinsip kita sebagai komunitas muslim, untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini pula yang harusnya menjadi introspeksi kita, muhasabah kita setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, bahkan setiap tahun.
Jadi ketika ada tahun baru Hijriah itu maka kita langsung introspeksi muhasabah dalam komunitas kita masing-masing dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Yang paling kecil dalam keluarga. Dalam 1 tahun yang sudah berlalu itu sudah sejauh mana tingkat ta'awun alal birri wat taqwanya antara suami dan istri, antara anak dan ayah, antara anak dan ibu, bapak dan ibu, dan seterusnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, asar, demi masa. Dan rumusnya, kaidahnya dalam ulumul Quran, objek sumpahnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah, pasti memiliki sesuatu yang ajaib. Maka kemudian dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wal asri, demi waktu itu pun pasti menyimpan hikmah yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, maka kita sebagai umatnya, kita sebagai makhluk harus kemudian ada apa nih di balik waktu kok sampai dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata waktu itu ya kalau tidak kita pakai untuk kebaikan, pasti kita sedang berada dalam keburukan. Innal insana lafi khusrin. Isi sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Sesungguhnya manusia, semua manusia itu betul-betul dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang banyak yang beriman. Jadi kerugian itu berdasarkan alladzina ya, lafal alladzina itu nanti akan melekat pada orang yang sendirian. Karena lafalnya kan illal ladzina, alladzina itu kalau dalam nahwu dia adalah isim mausul yang menunjukkan pada jamak mudzakkar salim. Jadi artinya memang kalau kita tidak mau rugi ya harus berkumpul. Harus berkumpul dalam satu komunitas, dalam satu organisasi, dalam sebuah gerakan, kan seperti itu. Tidak bisa kita ini mengharapkan untuk selamat kalau kita sendirian. Harus banyak orang, harus bersama-sama. Illal ladzina, kecuali orang-orang banyak, amanu yang mereka beriman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Nah, berdasarkan wa amilus sholihat, sebagian ulama menyebutkan bahwa iman itu ya sah atau tidak sahnya ditentukan oleh bukti nyata dengan amal. Tidak cukup hanya iqrar bil lisan, aku beriman, kemudian al-i'tiqad bil jinan, keyakinan dengan hati, tapi juga harus al-amalu bil arkan, diamalkan secara nyata dengan anggota tubuh. Ngaku iman tapi tidak sholat, ya kan repot. Ngaku iman tapi Ramadan tidak puasa, ya kan repot. Wa tawasaw bil haqqi, mereka saling berwasiat dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Surat favorit untuk dibaca ketika dalam safar biasanya nggih. Gitu, Pak. Ayat rakaat pertama wal asri, rakaat kedua idaja, kan? Al-Asr sama An-Nasr, pokoknya sat-set. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu kalaman ma'nahu. Imam Syafi'i mengatakan sebuah perkataan yang maknanya, artinya adalah innan nasa au aktsarohum, sesungguhnya manusia atau mayoritas mereka fi ghaflatin, dalam kelalaian, antadabburi hadhihi surah, untuk mentadabburi surat ini, surat Al-Asr. Pada surat Al-Asr ini kalau kita baca dalam
usul tsalatsa yang menjadi landasan bahwa kewajiban manusia itu 4. 1 berilmu, 2 mengamalkan ilmu, 3 mendakwahkan ilmu, yang keempat bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Itu sudah keniscayaan. Itu sudah keniscayaan, dan tingkatan yang pertama pasti lebih banyak dari tingkatan yang kedua. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu lebih banyak orang yang tidak berilmu. Orang yang mengamalkan ilmu pasti lebih sedikit daripada orang yang berilmu. Orang yang mendakwahkan ilmu pasti lebih sedikit daripada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Apalagi yang keempat, lebih sedikit lagi. Berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, plus bersabar. Karena betapa banyak orang yang berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, tapi dia tidak sabar. Baik karena medan, karena tidak dapat pengikut, dan lain sebagainya. Jamaah rahimahullah, kita baca hadis-hadisnya. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani, dari seorang sahabat namanya Zaid bin Khalid, kunyahnya Abu Abdurrahman. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan, menyiapkan perlengkapan orang yang berangkat perang di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh sejatinya dia juga ikut berperang. Katakan misalkan tidak mampu untuk berangkat berperang karena kakinya cacat mungkin, karena matanya cacat mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian dia menyiapkan perbekalan untuk orang yang berangkat berperang, maka sejatinya dia juga mendapatkan andil pahala yang sama sebagaimana orang yang berangkat berperang. Wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, dan barang siapa yang ngerumati keluarga orang yang berangkat berperang, berjihad di jalan Allah, maka sungguh sejatinya dia juga sudah berperang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya memang Islam ini betul-betul memberikan formula yang lengkap. Tidak semuanya kemudian harus berangkat. Kalau semuanya harus berangkat, kemudian yang tidak berangkat tidak bisa mendapatkan pahala yang sama, nanti kan akhirnya malah royoan, nanti basis wilayah Islam juga akan lemah karena rebutan pahala, kan gitu. Apalagi kalau kita berbicara generasi awal nggih, generasi salafus soleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kan beliau-beliau orang-orang yang paling DCI, paling pertama, paling di depan kalau dalam bab pahala, dalam bab urusan amal soleh, kan ngoten. Kalau kita mungkin karena cacat akhirnya kemudian dalam fikih kan enggak apa-apa kalau cacat itu enggak berangkat, kan ngoten. Kalau para sahabat enggak. Pokoknya aku kudu mangkat nang, padahal kakinya pincang. Pokoknya kudune aku mangkat nang, boh bongkoen. Pokoknya aku kudune mangkat. Ape didokono mburilah, engko nek ana sing meh mundur tak poyoane. Sing penting aku mangkat. Gitu. Ada salah seorang sahabat kan yang seperti itu ya, Abdullah bin Amru bin Al-Jamuh kalau saya tidak salah sebut nama ya. Ada yang sampai seperti itu. Perempuannya nggih sami. Perempuan itu ndak wajib berangkat. Moh aku pokoknya mangkat. Raketang mung masak, nggo betadin pokoknya aku mangkat. Nek ana sing luka-luka aku sing ngrumati. Kan ngoten. Padahal semestinya tidak wajib, tapi tetap pengen berangkat, kan ngoten. Nah, kisahnya Abdullah bin Umi Maktum kan nggih sami. Beliau kan buta. Tanya kepada Rasulullah, apakah saya ini kurang lebih ya, yang maknanya adalah apakah saya ini masih wajib untuk berangkat sholat berjamaah wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda, kan gitu. Oh enggak apa-apa, kamu dapat udzur untuk tidak berangkat sholat berjamaah di masjid. Nggih. Tersun jeung Nabi,
balik kanan, mau pulang, baru beberapa langkah dipanggil sama Rasulullah, diluk, diluk. Tak takok. Nek ana adzan kowe krungu apa ora? Nggih mireng jeung Nabi. Oh nek ngono ya tekanono. Datangi panggilan adzan. Itu pun berangkat loh. Atbu bin Maktum berangkat. Padahal dalam kondisi buta. Nah, kadang kita kan yang meriang sithik, aduh. Kita rak penak iki. Ngoten nggih. Ngeluh sithik ngoten ya. Lah izin lah rak apa-apa, insyaallah teko dimaklumi. Kadang kan kita seperti itu. Ngoten nggih. Jadi memang dalam Islam tidak hanya menjanjikan pahala bagi mereka yang berada di medan perang, berada di tempat amal, tapi orang yang tidak hadir pun selama dia ada unsur ta'awunnya juga akan mendapatkan pahala yang sebanding. Meskipun pasti kemungkinan amal soleh atau fadilah yang lain dia tidak dapat. Kalau orang yang berangkat kan ada kemungkinan nanti dia mendapatkan mati syahid di medan perang. Sedangkan orang yang tidak berangkat kan kemungkinannya berbeda dengan orang yang berangkat. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsan ila Bani Lihyan min Hudzail. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah datasemen, sebuah pasukan kecil menuju ke Bani Lihyan dari Hudzail. Bani Lihyan dari suku Hudzail. Faqala maka Rasul bersabda liyan ba'its min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Cukup dari jumlah yang ada ini 2 orang berangkat 1. Nanti pahalanya sama. Jadi yang berangkat cuma separuh tapi yang separuh nanti mendapatkan pahala yang sama. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Karena memang Rasulullah itu di fase Madinah selama 10 tahun perangnya tidak hanya perang gede-gede. Kalau kita mungkin kan yang lebih familiar ya perang Badar, perang Uhud, you know? Perang Khandaq, Fatu Mekah, perang napa niku Bani Hawazin dan seterusnya, perang Khaybar kan ngoten. Nah, itu perang-perang besar yang memang dipimpin langsung, dikomandani oleh Rasulullah. Beliau turun ke lapangan, betul-betul battle head to head dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi di luar itu ada pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang strategi militer Rasulullah dalam mempertahankan wilayah, ekspansi wilayah itu nggih super lengkap. Kalau bahasa per HP-an guys, pokoknya full set no minus pokoknya. Tinggal kita mau mempelajari atau enggak, tinggal kita mau membaca atau enggak kan ngoten. Makanya kan hari ini kan banyak sekali buku-buku niku nggih. Rasulullah sang guru, Rasulullah sang jenderal, Rasulullah apa. Dan memang dari semua aspek kehidupan itu bisa diambil hikmah dan pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manajemen ekonomi pun bisa kan ngoten. Rasulullah itu kan ketika sampai di Madinah kan setelah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, mendirikan masjid, berikutnya apa? Bikin pasar Rasulullah itu. Tapi sudah ada pasar Rasulullah di Madinah. Ndak, kita harus punya pasar. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perputaran ekonomi itu ya sebisa mungkin di lingkup kaum muslimin kan ngoten. Jadi memang ya itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birrauha. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan sebuah rombongan perjalanan, rukban ya sebuah rombongan perjalanan yang mengendarai
unta atau mengendarai kuda. Birroha, di satu wilayah namanya Roha. Roha ini satu lokasi yang letaknya kurang lebih 40 mil dari Madinah. Faqala, maka Rasulullah bertanya, manil qaumu, siapa mereka ini? Faqalu al-muslimun. Para sahabat menjawab, mereka ini adalah orang-orang muslim, wahai Rasulullah. Faqalu man anta, orang-orang itu bertanya, Anda ini siapa? Qala Rasulullah. Saya ini adalah Rasulullah. Enggak tahu ya, barangkali mungkin pakaiannya Rasulullah ketika itu sama plek dengan para sahabat sehingga ora ono bedane. Kan ngoten. Kalau hari ini kan wis lagi dadi tokoh sithik ya wis kudune ono bedane, mbuh nganggo sorban lah, mbuh pesine kudune ono tulisane atau pokoknya langsung ketok nek iku wong liya kan, bukan orang biasa kan ngoten. Tapi Rasulullah kan ndak. Bahkan di hadis yang lain nih saya pernah baca nggih, ada dulu di bab sabar kayaknya. Kan ada seorang perempuan di masa Rasulullah meratapi kematian anaknya di kuburan. Nangis geru-geru kan. Rasulullah lewat dengan beberapa sahabat, kemudian Rasulullah berhenti kemudian memberikan nasihat kepada perempuan itu, kamu bersabarlah dalam menerima ujian dari Allah. Perempuan itu malah terus langsung mengonoleh bilang, sabar. Kalau bahasa kita nggih, sabar. Kowe ra tau ngrasake iso muni sabar. Jal kowe ngrasake. Kalau bahasa kita ngoten. Padahal Rasulullah digitu kan. Rasulullah tidak balas, kemudian langsung berlalu berangkat. Nah, di antara para sahabat terus ada yang ngasih tahu perempuan ini, ngerti ora iku mau sapa sing mbok padoni? Gak ngerti. Lah sapa emang? Iku mau jeneng Nabi. Perempuan itu langsung nyesel, kemudian langsung bertamu sowan ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita begitu ditemui oleh Rasulullah, kemudian perempuan itu berkata, Rasulullah mohon maaf, saya tadi tidak tahu kalau itu Anda kan. Rasulullah terus bersabda, as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu ya ketika pas lagi kena, maksudnya pas baru habis terkena musibah, baru habis terkena ujian, ya itulah sabar. Kalau sudah habis dikandani atau sudah berlalu, ya itu tingkat kesabarannya atau pahala kesabarannya sudah beda. Kan, jadi sabar yang hakiki, sabar yang sejati itu ya ketika pertama kali baru terkena musibah itu tadi. Yang saya maksud adalah tadi itu nggih. Bahkan perempuan itu kan enggak tahu kalau itu Rasulullah, malah dipadoni kan. Kalau bahasa kita kan kurang ajar, jeneng Nabi malah dipadoni kan ngoten. Sabar kowe rak tau ngrasake lho. Gimana Rasulullah itu pernah merasakan duka yang mendalam. Di tahun yang sama Ibunda Khadijah meninggal dunia. Paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Itu kan betul-betul ujian yang Masya Allah ya. Ibunda Khadijah itu kan nikah dengan Rasulullah kan 25 tahun. Tidak punya madu. Mas Imron gadah madu. Kathah Mas ya? Oh kathah madune kathah Mas Imron. Yang mau nanti bisa ketemu Mas Imron yang mau madu. Nah, Rasulullah itu nikah dengan Ibunda Khadijah itu Ibunda Khadijah enggak punya madu selama 25 tahun. Kan. Bahkan yang bisa bikin Ibunda Aisyah cemburu ya Khadijah. Padahal Ibunda Khadijah sudah meninggal. Tapi kalau Rasulullah di depan Ibunda Aisyah itu nyeritake Khadijah, ini Ibunda Aisyah cemburu, tapi pripun meh ngalahke yo angel. 25 tahun menyokong dakwah, semua hartanya itu dikeluarkan oleh Ibunda Khadijah dalam rangka untuk membantu mensupport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak sebelum jadi nabi bahkan. Kan ngoten. Itu di tahun yang sama Ibunda Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib apa lagi? Abu Thalib itu kan ngasuh Rasulullah dari sejak usia 8 tahun.
8 tahun sampai beliau berusia 50 tahun. 42 tahun. Dan sokongannya itu kan Masya Allah ya, orang-orang kafir Quraisy datang. Lip, butuh lip, ponakanmu itu loh, kon menang. Malor ngidul ngetan ngulon. Marai geger tukaran yang Mekah. Kon menang. Jaluk apa sih dene iki sing dikarepke iki apa to? Jaluk bojo, ya aku tak wekane. Kurang lebih kan ngoten nggih. Dan gage milio wong wedok Mekah sing paling ayu. Nanti kami usahakan untuk bisa kami berikan kepada dia, kepada keponakanmu. Yang penting dia itu diem meneng. Pon njaluk duit, njaluk donya. Gampang. Kok wong Mekah tak kone urunan, bendekne dadi wong paling sugih sak Mekah. Tapi kan jawaban Rasulullah kan indah sekali ya kepada paman beliau. Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, maka saya tidak akan berhenti sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memutuskan urusannya di antara kita. Kan pantang menyerah. Dan orang-orang kafir Quraisy ya ketika yang muni ini Abu Thalib ya kelekep menang kan ngoten. Karena tokoh betul memang Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Jadi mereka ini rombongan yang ditemui oleh Rasulullah di Rauha ini bertanya, "Siapa Anda ini siapa?" Qala Rasulullah, "Saya ini adalah Rasulullah." Farufi'at ilaihi imra'atun sobiyan. Maka di antara rombongan itu ada seorang perempuan yang mengangkat seorang anak kecil. Diangkat, dijunjung lah kalau bahasa kita, diangkat. Faqalat, kemudian perempuan itu bertanya, "Ali hadza hajjun?" Apakah anak kecil ini boleh untuk berhaji? Qala na'am. Rasulullah bersabda, ya boleh. Walaki ajrun, dan kamu akan mendapatkan pahala kalau kamu ngancani, nemenin, nolong dan bantu dia untuk berhaji. Karena kan masih anak kecil. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, terlepas dari nanti dalam bab fikih, anak kecil itu kan sebenarnya belum wajib. Jadi hajinya itu sah. Hajinya sah, tapi dia belum menggugurkan kewajiban dia. Artinya nanti ketika dia dewasa kemudian mampu, ya dia haji lagi karena hajinya dulu ketika masih kecil itu belum dihitung menggugurkan kewajiban dia, kewajiban haji dia. Jamaah rahimakumullah, itu hadis-hadis dalam bab tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang berikutnya kita masuk bab yang baru, bab yang ke-22. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu, Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, fa aslihu, maka perbaikilah. Nah, satu ketika saya dengan beberapa teman santri dulu ketika masih di Solo, sowan ke pengasuh pondok pesantren Darussyahada. Kemudian beliau banyak cerita sejarah dan lain sebagainya. Kemudian di akhir beliau memberikan satu nasihat kepada kami, kaitannya dengan ini, islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan hati. Apalagi memang pondok pesantren Darussyahada ketika itu padahal ketika itu belum sekarang, ketika itu kan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ini sudah besar, stafnya banyak, asatidnya banyak. Jadi beliau betul-betul punya punya program, punya planning bagaimana caranya supaya asatid yang ada di sana itu tidak terjadi gil antara satu dengan yang lain. Sehingga memang islahu dzatil bain itu selalu dikerjakan, selalu dilakukan. Ada masalah apa dikumpulkan, ditabayunkan, dibicarakan, bener apa ora kowe ngene, bener apa ora kowe ngene. Karena memang dalam hadis kan disebutkan setan atau iblis itu sudah putus asa untuk membuat orang-orang di Jazirah Arab
melakukan kesyirikan. Makanya yang dilakukan kemudian adalah memecah belah, menimbulkan kebencian, dendam dan lain sebagainya dan seterusnya. Maka kalau kata beliau dulu yang masih saya ingat, jadi dalam menguatkan ukhuwah itu ya hubungan persaudaraan kita itu jangan sampai seperti gunting. Gunting itu kan lurus terus lurus pino, enggak ada apa-apa dia, tapi di ujung nanti kan tel. Gitu? Tel. Jangan, kalau mau merajut ukhuwah itu jangan seperti gunting, tapi seperti orang yang dondomi. Ya memang dicoblos-coblos. Namanya orang bersaudara, berukhuwah emang seperti itu. Ada aja masalahnya, tapi kalau di manage dengan baik nanti kan akhirnya kan endingnya kan jadi baju, jadi kaos, jadi sarung, kan ngoten. Yang bolong-bolong nanti tertembel. Nah itulah ukhuwah yang kadang atau sering kita ini dalam memanage pertikaian, memanage khilaf dan lain sebagainya masih kurang cantik. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Jadi diupayakan dulu untuk damai sebelum nanti kemudian ayat ini kan ujungnya nanti ada faqatilul lati tabghi. Perangilah mereka yang napa nggih? Tabghi niku ya bugot, berontak kan ngoten. Kalau dikaitkan dengan fakta sejarah ketika itu, sebelum terjadi perang antara Muawiyah, sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib itu kan sudah ada diskusi dulu, sudah ada ngobrol dulu kan ngoten. Bahkan terhadap orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, Ali bin Abi Thalib yang menjabat sebagai khalifah ketika itu enggak langsung antem dan enggak. Utus dulu Abu Musa al-Asy'ari, utus dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kan ngoten. Ketika sudah diajak dialog, didakwahi, mereka mau kembali ke pangkuan khilafah Islamiyah di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ya sudah kan gitu. Adapun sisanya yang masih belot, yang masih mbakengkong, tidak mau damai, tidak mau kembali ya baru itu nanti yang faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuhin. Allah Ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang Nabi Nuh alaihi salam, wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Nasihat ini apa sih? Nasihat itu adalah iradatul khair nahwal ghair. Itu nasihat. Menginginkan, mengharapkan kebaikan kepada orang lain, itu nasihat. Ketika kita ngasih tahu orang lain kok pengen supaya orang itu menjadi lebih baik atau berubah, itu yang dinamakan nasihat. Kalau kita ngasih tahu orang lain dalam rangka ben kita ondol atau pamrih supaya kita dianggap orang alim, orang soleh, berjasa, sudah melenceng dari definisi dari nasihat. Karena nasihat itu adalah iradatul khair nahwal ghair, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Hud. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ini bagi kalian adalah seorang pemberi nasihat yang terpercaya, kata Nabi Hud alaihi salam. Nah, cuma kan memang kalau kita baca dalam lintasan sejarah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun kan, yang mau menerima dakwah beliau kan bahkan tidak bisa memenuhi kapal. Kapal itu kan tidak full loh, bahkan isinya ya ada hewan-hewan, ada binatang kan ngoten. 950 tahun dakwahnya. Nah, kadang kita baru untuk introspeksi saya pribadi kadang ngajar ngoten baru setahun 2 tahun, santri dablek, kadang ya pun mbok yo santri iki dikandani kok ngene padahal baru setahun 2 tahun kan ngoten. Padahal Nabi Nuh 950 tahun dan itu setiap hari ada aja yang ngarani iten lah ngarani kan ngoten. Nah, ini untuk introspeksi kita. Nah, untuk jamaah sekalian barangkali yang punya anak dablek, angel kandanane, sabar. Nah, sabar sambil doakan, sambil terus dinasihati kan ngoten.
Dan ketika mendoakan ya sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ustadz Hanafi, kalau mendoakan itu jangan diem-diem. Kan ngoten. Kalau mendoakan anak itu nggak sesekali atau nggak sesekali. Kalau mendoakan anak itu di depannya kemudian dengan suara yang dia bisa mendengar, biar dia itu ngerti kalau kita sebagai orang tua itu mendoakan dia, kan ngoten. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendoakan beliau kan dengan suara yang keras, tidak diem-diem, sehingga Ibnu Abbas pun termotivasi dari doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun juga sebagaimana kita kepada anak-anak ketika doakan nggih, le muga-muga kowe iso dadi imam Masjid Istiqlal, kan misalkan ngoten nggih. Muga-muga kowe iso dadi apa kan ngoten. Barangkali dengan seperti itu nanti anak justru akan tergugah, terpanggil dan bangkit motivasinya untuk menjadi lebih baik. Jamaah rahimakumullah, Nabi Hud alaihi salam nggih sama. Nabi Hud itu kan dalam Al-Qur'an disebutkan kaumnya kan bilang kalau bahasa kita nggih, mungguane kowe iki ora wong terpandang, keturunane wong elit nok kene wis tak jur kowe. Kalau bahasa kita ngoten. Karena memang tidak ada satupun nabi yang diutus dari nasab biasa, itu tidak ada. Nabi Rasul itu mesti diutus dari nasab terpandang. Semua nabi. Jadi nasabnya pasti terpandang di tengah-tengah kaumnya. Dan Nabi Hud itu diuneni seperti itu sama kaumnya. Munggane kowe ora anake nganu lho. Jur saiki. Bahasa kurang lebih seperti itu. Nabi Muhammad kan ya sama toh. Karena Nabi Muhammad itu lahir dari suku Quraisy Bani yang sangat mulia di Mekah, dihormati betul kan, akhirnya kan ndak langsung dites kan. Usaha-usaha orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi kan tidak langsung pateni wae kan, ndak. Pateni wae itu kan opsi yang paling akhir. Opsi yang paling akhir, bahkan sebelum Rasulullah hijrah kan. Ketika para sahabat Dimi kan, sembunyi-sembunyi hijrah ke Yasrib. Orang-orang kafir Quraisy kan tidak merem, mereka kan melek, ngerti loh. Iki kok do melayu, do lunga, do pindah ring ndi. Wah, akhirnya kan mereka kumpul kan musyawarah di Darun Nadwa. Piye iki tek malah do lunga ke Mekah iki. Ketoke kok meh buka basis anyar iki. Muhammad ya Muhammad. Ijek Muhammad jono urung mangkat ini. Ha piye iki? Ayo, gaske wae. Sik. Kurang lebih ngoten nggih. Kan kumpul di situ kan dari beberapa bani kan. Suku Quraisy kan terdiri dari beberapa bani. Yang mana bani-bani ini nanti kalau musim haji kan punya tugas masing-masing untuk mengurusi jamaah haji. Dan antar bani ini walaupun sudah ada Islam ketika itu, kalau ada slack, misalkan bani A ngaru-ngaru bani B, nah, itu nanti perangnya perang bani, kan ngoten. Nah akhirnya kemudian ada satu usulan, ngene wae, biar tidak terjadi perang antar bani di Mekah, masing-masing bani ayo pilih satu orang pemuda yang paling gagah, paling kendel, paling jager. Betul akhirnya masing-masing bani milih premannya, kan? Kemudian mereka memberi kado, memblokade rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan akhirnya kemudian dengan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad berhasil lolos. Artinya keputusan akhir orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad itu kan ya, opsi terakhir. Karena itu tadi lahir di tengah-tengah bani keturunan yang memang mulia, keturunan yang bernasab tinggi. Jamaah rahimakumullah, di antara hadis yang disebutkan di dalam bab ini adalah An Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai, senang untuk saudaranya apa yang dia juga senang dan cinta untuk dirinya sendiri.
Dan bukan hanya dalam bab dunia, lebih-lebih yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dalam bab akhirat. Kalau kita senang bisa istiqomah dalam Islam, harusnya kita juga senang kalau saudara kita istiqomah dalam Islam. Kalau kita senang bisa hadir dalam majelis taklim, harusnya kita juga senang kalau saudara kita bisa hadir dalam majelis taklim. Akhirnya kan kalau pola pikir mindset semua orang Islam seperti itu, insya Allah amal-amal yang sifatnya kolektif berjamaah itu nanti akan bisa disengkuyung bareng-bareng. Karena semuanya sama-sama berharap supaya saudaranya yang lalai itu bisa ikut bareng sama dia. Nah kadang kan penyakitnya ndak. Rumangsa wis iso melu ngaji, malah dulure yang enggak mau berangkat ngaji malah diejek, "Alah kowe iki apa? Ahad esuk turu aku yo ngaji." Kan gitu. Kadang kan seperti itu. Kowe ngaji kowe duwe kanu ta taklim ta? Taklim ki apa? Alah. Taklim ora reti. Kaya aku yo taklim. Anda seperti itu. Nah, kadang sebagian ada yang seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, hadis ini harus betul-betul kita pegang untuk jadi prinsip bahwa ya ketika kita senang dengan amal soleh, senang menjadi orang yang baik, maka bagaimana caranya supaya orang lain itu juga senang, orang lain itu juga bisa sama seperti kita menjadi soleh, menjadi baik. Dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia pun harusnya juga bisa sama. Kalau kita senang punya duit, ya harusnya kita juga senang kalau teman kita, saudara kita juga punya duit, kan gitu. Kalau kita bisa mengupayakan peluang pekerjaan dan lain sebagainya, ya berikan kesempatan kepada saudara kita. Walaupun mungkin belum bisa sama seperti para sahabat Ansor dan Muhajirin, kan? Kalau sahabat Ansor dan Muhajirin kan, piye aku duwe aset 2M, 1M nggo kowe, 1M nggo aku. Aku ndek bojo loro iki, kowe milih sing ndi? Tak pegate engko nek rampung masa idahe engko nggo kowe. Sahabat Muhajirin dan Ansor ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan ngoten apa mboten? Alah dulure teko isik-isik sempole. Kan pun mudeng to kalau enten tamu terus isi-isi sampel kan pun mudeng maksudnya sih. Biasanya kan isi sampel. Anu Kang. Ngaten. Biasanya kan ngaten ta? Bertamu isi-isi sampel kan ngaten. Anu Kang. Harusnya kalau udah peka piye butuh piro, ngoten. Mboten malah ning ati. Aduh alamat iki. Jamaah rahimakumullah, hadis yang berikutnya atau hadis yang lain dalam bab ini. An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jarir bin Abdillah, qala, beliau berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membaiat Rasulullah ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat. Maksudnya adalah salat fardu 5 waktu. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat, tentu ketika sudah mencapai batas nisab, haul dan syarat-syarat wajibnya zakat, karena nanti tidak semua harta ada zakatnya dan tidak semua harta zakat sama syarat-syaratnya, yang dikeluarkan pun tidak sama. Wan nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah kadang jamaah rahimakumullah yang sering menimbulkan trouble atau masalah itu ya kadang kita niatnya nasihati, cuma kadang intonasinya gitu tidak bisa kita sesuaikan, atau pilihan diksi kalimatnya juga tidak bisa kita pilih yang terbaik, sehingga orang yang nangkap itu kan akhirnya kemudian loh, wong iki kok misoya kowe sih, ngoten. Padahal sebenarnya pengen nasihati, cuma karena itu tadi intonasinya, pilihan katanya kan ngoten. Maka memang kita semuanya harus sama-sama belajar. Sama-sama belajar kaitannya dengan komunikasi, dengan bahasa kerennya niku linguistik, perbahasaan kan ngoten.
Jadi bagaimana ngatur intonasi, bagaimana milih kalimat, kata dan lain sebagainya. Tapi ya tidak kemudian kita ketika dalam posisi dinasihati kemudian beralasan ala kue iki lho ngandani ora iso apik-apik, marai aku ora iso nampa. Ya, tidak boleh juga seperti itu. Ya, harus saling memahami. Sampun. Habis. Lanjut ya. Dur. Pol dur. Gas lagi. Pol dur, siap. Jamaah rahimakumullah. Nah, kita masuk bab baru. Bab yang berikutnya, babun fil amri bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Bab menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang perlu saya tekankan di awal, amar ma'ruf nahi mungkar itu pastikan kalau kita mau amar ma'ruf yang kita perintahkan itu betul-betul ma'ruf. Betul-betul ma'ruf. Dan ma'ruf di sini maksudnya adalah ma'ruf syar'an. Yang ma'ruf secara syar'i, bukan hanya ma'ruf menurut kita pribadi atau kebiasaan setempat atau kesepakatan bersama. Karena bisa jadi pandangan kita, kebiasaan setempat, kesepakatan bersama itu tidak ma'ruf secara syar'i. Bisa jadi seperti itu. Ada adat-adat yang tidak diakomodir oleh Islam. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Kan nggak? Ada hal-hal pilihan kita yang bisa jadi tidak ma'ruf secara syar'i karena ternyata kita milih atau kita menemukan hal yang kita pandang ma'ruf itu berdasarkan hawa nafsu. Dalam nahi mungkar pun sama nggih. Dalam nahi mungkar pun sama. Pastikan yang kita nahi itu betul-betul mungkar. Betul-betul mungkar itu apa? Ya mujma', disepakati oleh para ulama bahwa apa yang kita nahi itu betul-betul mungkar. Jangan sampai hal-hal yang masih mukhtalaf diperselisihkan oleh para ulama malah kita nahi, kita larang. Nah, itu nanti pasti akan menimbulkan problem. Kalau yang kita larang itu sesuatu yang masih mukhtalaf diperselisihkan oleh para ulama. Apalagi kalau lintas organisasi atau lintas pergerakan, lintas komunitas itu pasti nanti di situ akan timbul masalah karena bisa jadi satu komunitas dengan komunitas lain, satu ormas dengan ormas lain, satu gerakan dengan gerakan lain itu punya pilihan ijtihad yang berbeda. Kan ngoten. Maka kalau urusannya itu dalam perkara-perkara ijtihadi, perkara-perkara furu', ya kita jangan pakai untuk ini masuk dalam nahi mungkar ini. Repot nanti. Mesti akan terjadi gap. Dan itu tidak pernah kita harapkan. Itu tidak pernah kita harapkan. Yang kita harapkan kan antara satu komunitas dengan komunitas lain dalam Islam, antara satu ormas dengan ormas lain dalam Islam, antara satu gerakan dengan gerakan lain dalam Islam itu rukun, saling mendukung, saling mensupport kan gitu. Maka kalau ada perbedaan dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah ijtihadi ya sudah, gitu, saling menghormati. Karena memang dari sejak dulu kala yang namanya urusan furu'iyah itu nggih, ya pasti berbeda pendapat. Enggak ada sejarahnya ke urusan furu'iyah jadi satu niku nggih, enggak ada kan ngoten. Jadi pastikan betul kalau kita mau nahi mungkar ya betul-betul memang perkara yang mungkar disepakati oleh para ulama kemungkarannya. Qala Allah Ta'ala berfirman wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu kelompok yang mereka menyeru pada kebaikan, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ali Imran ayat 110.
Wa qala ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maafkanlah, ampunilah, perintahkanlah pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Ini ada banyak ayatnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat. Ini ketika menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wali niku napa? Wali kan definisinya secara bahasa kan banyak nggih. Penolong, pembantu, teman setia, orang yang loyal, kan ngoten. Jadi orang-orang yang beriman satu dengan yang lain itu harus loyal. Harus menjadi kawan setia, harus saling menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bentuk kewaliannya, bentuk kesetiakawanannya diantaranya adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kan memang dalam sebuah pepatah Arab ini disebutkan sadiquka man abkaka laman adhakaka. Temanmu yang sesungguhnya itu ya yang membuatmu nangis, bukan hanya yang membuatmu tertawa. Kalau teman yang membuat tertawa banyak, buat ngakak ini banyak. Tapi teman yang bisa bikin kita nangis kira-kira berapa? Nangis ya tentunya nangis karena akhirat ya, bukan nangis karena ngaploki, bukan